Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait ciri generasi terburuk. Nah ini seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana penjelasannya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga rahmah dan berkahnya Allah terus mengalir untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang generasi terburuk. Nah, siapa itu generasi terburuk? Apakah kita atau bukan? Nah, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Sayati alan nasi zamanun. Sayati akan datang. Berarti zaman Rasulullah belum ada, generasi ini belum ada. Makanya Rasulullah dalam sabdanya beliau bilang sayati akan datang. Entah sekarang udah datang apa belum. Nanti ciri-cirinya kalau memang itu ada pada diri kita, maka kitalah generasi terburuk itu. Alan nasi zamanun, pada umat manusia satu masa. Yang ciri yang pertama generasi terburuk itu adalah himmatuhum butunuhum. Urusan mereka yang jadi standar ukuran pokoknya adalah urusan perut. Adain acara apa aja urusannya perut. Ngadain pengajian, ada makanannya enggak? Diundang selamatan di sono, males, kenapa enggak datang? Males, sono beseknya, ya Allah, naudzubillah, telur puyuh aja dibelah. Nah, enggak ada di sini orang baik, sono. Sini mah telur gajah kalau ada mah. Acara apa aja urusannya pokoknya ukurannya makanan.
ukurannya perut. Kita udah masuk belum? Ngukur diri sendiri, jangan buat ngukur orang lain. Kalau kita diajak satu acara yang kita prioritaskan ada makanannya opo enggak? Ya kalau di sono mah enggak ada, tetap berangkat. Oh berarti enggak. Tapi kalau di sono mah biasanya begini, aduh, berangkat enggak? Ntar dulu deh, saya minta izin sama suami. Padahal biasanya juga enggak pernah izin. Giliran udah tahu di situ kering kok bilangnya minta izin sama suami. Makanya kadang panitia itu kalau ngadain acara yang jadi ributnya enggak karuan biasanya urusan konsumsi. Pengajiannya mbah-mbah apa yang disampaikan yang berisik masalah. Ini nanti yang bagian depan konsumsinya ini, yang di tengah ini, yang belakang ini, ntar yang buat anak-anak diikat pakai plastik aja. Wes pokoknya standarnya itu urusannya perut. Itu kata Rasulullah generasi terburuk yang pertama itu. Ya Allah. Nah, ya pokoknya ngaku nggak ngaku ini buat ngukur diri sendiri, nggak boleh buat ngukur orang lain. Kamu tuh begitu, jangan. Kok saya banget ya? Nah itu. Lah ya alhamdulillah kalau enggak, tapi mau ngaku enggak ngaku wong Rokib Atid itu tahu. Ini pura-pura, ini beneran. Rokib Atid tahu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang ada yang kita lakukan mau tersembunyi, mau terang-terangan, mau rame-rame, mau sendirian, Rokib Atid tahu. Yang pertama, generasi terburuk itu kalau apa-apa standarnya perut. Maka ada istilah katanya berjuang, beras, baju dan uang. Lah iya, mari kita berjuang. Apaan berjuang? Beras, baju dan uang. Kalau ada berasnya, ada bajunya, ada uangnya, jalan. Maka langsung ada timbul ucapan wani piro. Wani piro. Yang kedua, generasi buruk itu adalah wasyarafuhum mata'uhum. Ukuran kemuliaan diukur dari harta benda yang dipunya. Masyarakat kita begitu. Ada acara kalau yang datang orang kaya, yang nyambut. Yang tuan rumah langsung berdiri, ayo Pak silakan Pak, udah disediain karpet sono Pak. Giliran yang datang orang kere dicuekin, mau duduk kek, mau berdiri kek, mau kemana kek. Akhirnya karena orang miskin sadar diri, akhirnya dia duduk di luar di bawah pohon mangga diem. Ya Allah, sadar diri. Lah umpama kita punya anak perempuan udah gede, ada yang lamar 2 orang. Satu ketahuan orang kaya walaupun kelakuannya enggak baik. Yang satu akhlaknya baik, kita tahu banget, cuman kere. Milih mana? Yang kaya yang baik enggak mau sama anak ibu. Ini umpama 2 orang yang datang, satu kaya raya, cuman kita tahu kelakuannya kayak apa. Yang kedua orangnya baik, suka bantu orang, tapi sayang kehidupannya kismin. Milih mana? Wong nyatanya rata-rata ketika ada yang datang nyenengi anak kita ditanya kerjanya di mana Mas? Itu secara tidak langsung nanyain gajimu piro. Ya ayo. Ya kan ya. Enggak ada yang nanya Mas, kamu dulu nyantri di mana, sekolah di mana, jarang. Yang ditanya kerja di. Lah kalau dia jawab kerjaan di kerjaan bonafit kan, wah ini. Lanjutkan. Yes, wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan ciri generasi terburuk. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kali ini terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni dari Bekasi. Siapakah generasi terbaik dalam Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Evi Marlina, Pak Ustadz. Mau bertanya, kenapa masyarakat kita lebih menghormati pejabat dan konglomerat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, siapakah generasi terbaik dalam Islam? Dan pertanyaan kedua tadi, kenapa masyarakat kita ini lebih menghormati pejabat dan juga konglomerat? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau tadi tema kita generasi terburuk. Lah ibu tadi nanya, lah terus generasi yang terbaik itu siapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Khairun nas, generasi terbaik itu adalah qarni, di masaku. Masaku itu berarti Rasulullah dan para sahabat. Mereka berjuang bukan beras, baju dan uang. Ya benar-benar berjuang untuk mensyiarkan agama Allah ini. Bahkan sampai rela meninggalkan harta benda dan keluarganya di Makkah demi Islam untuk pindah ke Madinah. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu terkenal miliuner, kaya raya, bukan hanya miliuner, mungkin triliuner. Duitnya triliunan kalau sekarang dikonversi sekarang. Tapi 1 peser pun gak ada yang dibawa, semuanya ditinggal di Mekah demi agamanya. Makanya itu disebut generasi terbaik. Lah sahabat Ansor yang asli penduduk Madinah, ketika melihat saudaranya seakidah yang baru pindah dari Mekah disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Seandainya punya rumah 2, maka yang satu ditempatin dia dan keluarganya, yang satu dihadiahkan untuk saudara muhajirin. Itu saking semangat persaudaraan dalam perjuangan, maka disebut khairun nas qarni. Generasi terbaik itu adalah di masaku. Masaku itu Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Setelah Rasulullah dan sahabat berarti namanya tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup di masa setelah para sahabat. Para sahabat rata-rata udah pada enggak ada, pada meninggal. Generasi anak-anaknya atau orang-orang yang masuk Islam sesudahnya itu yang disebut dengan tabi'in. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang dekat dengan itu. Dekat mungkin dari sisi generasi, dekat mungkin dari sisi akhlak dan keimanan. Setelah itu yo entah kita ini masuk generasi keberapa, ya wallahu a'lam. Walaupun yang tadi namanya sama-sama berjuang, itu pun terjemahannya beda ya. Kalau di zaman Rasul berjuangnya merelakan harta bendanya, keluarganya. Lah kalau kita berjuang ya berjuang, cuman kan beras, baju dan kegiatan apapun kalau pulang ada tentengan 3 itu semangat. Biar tempatnya jauh, panas, semangat. Pulang ada tentengan beras alias sembako ya. Ada tentengannya dapat seragam, ada tentengannya dapat amplop lagi. Semangat. Biar hujan-hujanan juga, Bu hadir. Gak izin suami, gak perlu, yakin ngizinin. Makanya generasi terbaik itulah kita, wallahu a'lam tadi. Lah terus yang kedua, apa tadi yang kedua?
Pejabat dan konglomerat. Kenapa kita lebih tunduk, manduk, mantok-mantok sama orang kaya sama pejabat? Pejabat kalau jarinya begini, kesono semua. Sono semua. Orang kaya ya sama, jarinya orang kaya itu manjur. Beda sama jarinya orang kismin. Jarinya orang kaya sekali nunjuk manjur. Pasang lampu. Pasang beneran. Coba yang nunjuk-nunjuk itu orang kismin. Langsung diginiin, siapa lu? Lah inilah generasi kita sekarang ya begitu. Kalau yang datang pejabat, kalau yang datang itu konglomerat, nyambutnya kalau perlu digelar karpet merah, disambut pakai tola al badru alaina. Lah iya kan banyak sering kan ngadain acara ngundang misalnya bupati, wali kota, begitu datang dikalungin kembang. Langsung disambut pakai emak-emak yang pakai ketimringan warawis tola al badru alaina. Pejabat habis begitu pulang ditungguin KPK di situ. Ya Allah. Sedih. Kemarin kita sambut, sekarang diuber sama KPK. Ya Allah. Memang orang memperoleh kemuliaan saat di dunia ini ada beberapa sebab. Ada orang mulia karena nasab. Nasab itu keturunan. Dia keluarganya siapa, anaknya siapa. Kita akui enggak kita akui, ini masih berlaku di masyarakat kita. Anaknya si itu. Kita mau ngapa-ngapain agak sungkan, takut. Itu karena nasab. Ada yang terhormat karena harta. Duitnya banyak, biar dia orangnya agak selengean. Loh, orang kalau duit banyak mohon maaf, dia buang angin aja masih kita puji kok. Umpama lo kita duduk bareng-bareng begini, yang buang angin orang kaya, itu kita, ya Allah ibu sehat. Coba yang buang angin itu orang kismin. Polusi ini mah. Bau banget. Lah kalau orang kaya masih dipuji. Ya Allah, ibu mas sehat. Coba kalau nggak bisa buang angin, rumah sakit. Ya Allah. Yang ketiga, orang memperoleh kehormatan itu bisa karena jabatannya. Yang keempat karena ilmunya. Lah empat-empatnya ini akan benar-benar terhormat kalau didukung yang kelima, akhlak. Udah dia nasabnya orang baik-baik, akhlaknya baik. Wah, luar biasa. Mantep lah pokoknya kalau datang lamar anak kita tanpa pikir-pikir lah, langsung masuk, lanjutkan. Lah udah berharta, akhlaknya bagus. Udah punya jabatan, akhlaknya bagus. Udah berilmu, akhlaknya bagus. Walaupun empat-empatnya dia ilmu iya, harta iya, nasab iya, jabatan iya, tapi kalau akhlaknya enggak bagus, dicacat orang. Mungkin di depannya hormat, tapi di belakangnya Umpama ada pejabat ngasih sambutan, kita tahu pejabat itu kelakuannya kayak apa, kita tahu. Saat dia sambutan kita pura-pura mantok-mantok. Ya. Padahal begitu dia turun, akhlaknya. Maka ya memang masyarakat kita itu menilai orang itu ya masih ada alasannya. Ya nggak bisa disalahkan sih. Nggak bisa disalahkan, ya karena ilmunya, nasabnya, hartanya, jabatannya, apabila empat-empatnya ini didukung dengan akhlaknya. Masyarakat ya memang begitu ya begitu. Lah makanya kita pengen terhormat di dunia itu ya milih dari jalur mana. Jalur nasab kita lahir nggak bisa milih. Jalur kekayaan bisa diusahakan, jalur jabatan bisa diusahakan, jalur ilmu ya bisa diusahakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan ciri generasi terburuk. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita, yaitu ciri generasi terburuk. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, empat ciri generasi terburuk, baru 2 yang saya sebutkan. Yang ketiga, wa qiblatuhum nisa'uhum. Artinya, generasi terburuk adalah generasi yang memperturutkan hawa nafsunya. Keinginannya selalu diperturutkan. Padahal nafsu kita, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa cenderungnya nafsu kita ini mengarah kepada yang tidak baik. Pada dasarnya setiap kita ini kan baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pada dasarnya setiap kita ini baik. Lah, kita menjadi baik bisa lebih mulia dari malaikat ketika bisa mengendalikan nafsu, tapi akan lebih rendah dari binatang ketika kita yang dikendalikan oleh nafsu. Misalnya para pejabat itu enggak akan dikandangi KPK kalau dia enggak nuruti nafsu. Wong gajinya sudah besar, tunjangan yo besar, kenapa masih korupsi? Nurutin nafsunya, gajinya ngerasa kurang, tunjangannya ngerasa kurang, akhirnya korupsi nuruti nafsu. Lah rumah tangga bisa jadi pecah bubar bercerai yo gara-gara nafsu. Lah seandainya umpama sang suami bisa mengendalikan diri, mungkin enggak sampai terjadi KDRT, enggak sampai mukul, enggak sampai ini. Lah suami sampai mukul kadang ya karena sang istri enggak bisa ngerem ininya loh, los dol bunyi aja. Laki lama-lama tangannya remnya dol juga, bubar udah. Gara-gara apa? Enggak bisa mengendalikan nafsu. Apa saja akan hancur bila enggak bisa mengendalikan nafsu. Itu generasi contoh ciri generasi ketiga. Yang keempat, generasi terburuk itu apabila dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Agama mereka ukurannya harta. Sekarang sudah banyak terjadi. Orang nggak ngerti urusan masjid dijadikan ketua masjid karena dia dipandang orang kaya. Orang nggak ngerti ngaji nggak bisa apa-apa karena dia orang kaya, sering nyumbang dijadikan ketua majelis taklim. Padahal dia pelongo, suruh sambutan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu apa ya? Kalau memang bidangnya ya wis lah. Ini kadang kita, wah kayaknya dia cocok jadi ketua masjid. Emang kenapa? Sering nyumbang masjid. Bukan itu. Kalau memang dia calon pemimpin di masyarakat, kalau ngurusin agama, ya pilih orang yang ngerti agama. Kalau ini calon ngurusi kemasyarakatan, kegiatan sosial kemasyarakatan, pilih yang ngerti di dunia itu. Jangan mentang-mentang dia ustadz langsung ditunjuk ustadz, belum tentu ngerti kalau dia ditunjuk jadi RT. Bisa jadi bingung dia malah. Bukan bidangnya. Lah, generasi terburuk itu artinya orang yang tidak menempatkan sesuai porsinya. Mungkin dulu pernah saya bilang, ngutip ucapan dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ. Beliau bilang kalau kucing ya udahlah ngeong aja, nggak usah mbek, nggak usah. Lah kalau kambing ya udah mbek, nggak usah ngeong. Lah kalau kucing kok berusaha untuk mbek, akhirnya kucingnya tersiksa. Lah kambing lah kok berusaha untuk ngeong, yo kambingnya tersiksa. Ya udahlah kalau memang dia seorang ustadz, ya dia pemimpin masyarakat dalam sisi keagamaan. Ya Allah kalau dia memang negarawan, dia memang ngerti dalam ngurus negara, ngurus masyarakat, ya udahlah dia ditunjuk sebagai pemimpin wilayah. Jangan diputer balik.
berbahaya. Lah termasuk generasi terburuk itu orang yang dalam urusan agama diserahkan kepada orang-orang yang punya harta, bukan orang yang punya ilmu pengetahuan. Lah kalau misalnya yang ditunjuk jadi ketua masjid hanya berdasarkan kekayaannya, lah begitu imam rawatib enggak hadir, lah kan yang ditunjuk imamin ketua masjid. Ayo Pak Haji yang ketua masjid, baca Fatihah aja enggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik-topik kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.